Saya rasa Pak Prabowo itu hilang semua memorinya atau pemahamannya ketika emosinya melonjak. Ini kan serangan baru sesama calon-calon presiden. Bagaimana serangan negara lain atau presiden lain? Rombongan Gerindra di mana? Nggak ada ini kebukin. Ketika saya bicara soal Bojolali, buat saya nggak ada pembenaran dari ilmu saya. Makanya kalau ada yang bilang itu benar, maju ke sini saya pengen tahu apa pasalnya, di mana, teorinya apa gitu. Bahwa angkatan darat di seluruh dunia ini boleh mengejar-ngejar knalpot. Ada usaha keras dari istana untuk memenangkan sang putra yang katanya anak haram konstitusi. Tapi yang akan diperjuangkan oleh Pak Jokowi ini kelihatannya nih, yang sang putra mahkota. Lebih baik resign deh. Karena cawe-cawe dia sebagai ayah sama cawe-cawe dia sebagai presiden udah belas ngaco. Kalau dari debat kemarin saya yakin betul yang akan maju ke pentas itu Ganjar dan Anies. Kenapa industri pertahanan kita lemah? Kan karena R&D kita juga rendah. Dan untuk Pak Presiden, berhentilah cawe-cawe karena kita lama-lama betul-betul muak. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya tidak sendiri. Saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Sebenarnya netizen, tanpa saya memperkenalkan beliau ini cukup terkenal, tapi nggak apa-apa, saya memperkenalkan ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Koni Rahakundini Bakri. Yes. Nggak salah kan, Bu? Canggih banget ya. Canggih. Ibu Koni ini netizen, pengamat militer, pengamat pertahanan keamanan. Bu Koni ada yang menarik nih, kita langsung aja. Pasti nggak jauh-jauh dari debatnya. Kita kan melihat debat calon presiden ya, masalah pertahanan keamanan dan geopolitik. Geopolitik. Ada yang menarik menurut saya, Bu Koni. Kok tiba-tiba Prabowo di awal-awal ketika Anies mengajukan pertahanan, seolah-olah kelabakan, kayak sempoyongan menjawab. Jadi saya kaget, kok apa Prabowo ini tidak menguasai bidangnya atau apa sebenarnya yang terjadi? Saya nggak tahu ya, karena gini, sebagai akademisi murni, Ya. bukan kader partai apapun, Ya. dan saya rasa kekuatan saya itu di pikiran. Oke. Maka saya tuh menjadi advisor sebenarnya untuk both side. Oh. Ya sudah pasti saya advisor untuk di tim Pak Ganjar, sudah pastilah. Ya, itu Karena sudah saya pasti. kan pencinta PDIP. PDIP secara partai sistemnya menurut saya paling benar. Saya kan banyak lihat partai ya, mesin partai itu bagaimana lain-lainnya. Pantasan bajunya masih warna merah, Ibu Oh, Koni. kalau ini barusan saya diundang Ibu. Oke. Sebenarnya saya diundang, minta diundang. Saya menghadiri ulang tahun PDIP. Selamat. Dan saya menggantikan Pak Jokowi ya, mohon maaf. Pak Jokowi ini nggak jelas banget soalnya. Katanya mau keluar negeri kan. Iya. Terus makanya nggak diundang. Tiba-tiba curcol di media. Saya tidak diundang. Oh ya sudahlah, aku langsung kalau ada yang kursi kosong, aku di sana deh menggantikan Pak Jokowi. Oh, jadi posisi Bu Koni hari ini menggantikan Pak Jokowi ya? Bercanda. Nah, Oke. Jadi kalau kembali ke soal debat ya, ya itu tadi kami itu advisor di timnya Pak Ganjar untuk bagaimana, jelas ada Mas Andi di situ kan, leading actors, ya kan. Ada mantan Kepala Staf Angkatan Laut Pak Ken Sonda, ada mantan Kepala Staf Angkatan Udara Pak Agus Supriyatna. Ini yang briefing terakhir ya, yang sebelumnya mungkin Pak Andika juga ada, tapi ini malam 24 jam sebelum hari H. Lalu ada mantan Sekjen Kemhan, Pak Agus. Dia mengundurkan diri karena dia menghindar untuk dia tidak tahan, mengundurkan diri karena tidak tahan. Nah baru saya gitu. Nah menariknya dari Pak Ganjar, beliau tuh orangnya curiosity-nya besar ya, keingintahuannya besar. Jadi mendengarkan semuanya, terus ketika saya bilang, Pak kita ambil main punchline aja lah, kita mesti main punchline, sedikit mungkin nggak usah panjang briefingnya, tapi yang penting kata-kata kunci apa, misalnya kayak Laut Cina Selatan, ya kan. Makanya beliau ingatkan si OC itu, karena saya waktu ngomongin, aduh nggak usah bahas itulah sebenarnya, aku bilang gitu, karena itu apa ya, puluhan tahun dibahas nggak beres-beres. So bring something new gitu kan. Nah terus tentang data kesiapan pertahanan, luar biasa. Karena kan anggaran adalah satu hal, tetapi readiness is another thing. Makanya beliau kan kuat di data antara anggaran pertahanan meningkat dengan readiness yang kurang. And so on and so forth. Nah, tapi jauh sebelum Pak Ganjar, itu kan 24 jam sebelumnya, waktu Pak Prabowo itu malah berapa hari sebelumnya, saya masih malah bikin note gitu. Saya bilang begini, kita mesti fair ya. Saya kalau melihat Pak Prabowo itu kekuatannya di hubungan luar negerinya ya. Maksudnya dia tuh jaringannya di luar negeri bagus. Terutama jaringan untuk mendapatkan pinjaman dana.
Oh. untuk anggaran alutsista. Iya, iya. Ya, well, itu satu hal yang mungkin kita butuhkan ke depan, mungkin. So, buat saya apapun yang baik dari semua orang akan saya bilang itu kekuatan kan. Ya, oke. Nah, yang kedua saya bilang dong, ini nggak kalau untuk punya anggaran sebesar ini, jadi rencananya itu Pak Prabowo itu saya nggak boleh bocorkan ya, karena toh kemudian beliau nggak bocorkan juga. Tapi kalau beliau jadi presiden itu, kalau jadi, maka anggaran pertahanan kita itu akan besar banget. Nah, karena besarnya itu, makanya saya ingin ada di sana dan bikin guideline. Kira-kira dengan sebesar ini kita bisa punya apa saja. Lalu bisa membangun kemudian industri pertahanan dalam tier mana saja. Oke. Jadi kalau bicaranya beliau itu berurut gitu ya, runtut. Kan gini loh, jangan lompat langsung ke anggaran atau ke alutsista. Tapi anggaran dan alutsista itu ada untuk apa? Kan untuk ancaman, Oke. threat, Oke. iya kan maksudnya ancaman, threat dan risk. Iya. Karena orang cuma lihat ancaman. Oke. Padahal salah menurut aku. Ketika ada ancaman dan kita tidak melakukan atau menyiapkan diri dalam bentuk apapun, Mengantisipasi. ya kita akan kena resiko. Itu sama beratnya dengan ancaman dong. Oke. Betul nggak? Jadi threat and risk itu menjadi sangat penting. Oke. Makanya saya waktu kasih guideline terakhir saya masih tulis di kertas dan kertas saya foto juga. Tetap berpijak pada poros maritim dunianya Pak Jokowi. Karena hanya itu satu-satunya cara bisa spending a lot of money untuk invest alutsista karena pergerakan tentara kita akan berubah. Oke. Ya kan, yang tadinya jago kandang nih ceritanya inward looking defense itu akan jadi outward looking defense. Dan ini udah panjang perjalanannya karena saya kan ada di Sesko TNI di Dikrek 51. Di Dikrek inilah angkatan laut, darat, udara itu sepakat kita akan mewujudkan negara poros maritim dunia dengan kemampuan outward looking defense yang ada di kawasan, di Laut Biru. Waktu itu karena panglimanya Pak Yudo. Jadi Pak Yudo itu karena kan beliau angkatan laut lalu melihat bagaimana perang ke depan itu memang laut dan udara yang akan sangat menentukan. Itulah sebenarnya itu bagus karena era itu Pak Yudo Panglima, Mas Andi Lemhanas, dan ada Pak Prabowo dengan ide pertahanan pulau besar. Jadi kalau waktu itu kita nggak terlalu sepakat dengan pertahanan pulau besar karena akan jadi kekuatan angkatan darat nih. Gitu. Makanya saya nanti akan kita singgung sedikit ya. Okay, Kenapa saya bersuara keras soal kasus Bojolali yang angkatan darat menyerbu, ya, bisa dibilang menyerbu ya, pawai motor Brong. Itu kenapa itu? itu? Jadi saya mau cerita itu. Nah, tapi sayangnya Pak, sayangnya ya, kalau kita kan yang penting gini, dalam debat itu yang rakyat seperti saya inginkan adalah melihat apakah pemimpin yang akan kita miliki suatu hari nanti di panggung internasional dan kawasan, karena kan dunia ini nggak aman-aman saja ya. Dia mampu berdiri dan bisa ngomong gini, tak gitu. Tapi nggak bisa ngomong misalnya ke siapa gitu ya, ke lawan musuh. Sebentar ya, tunggu ya, nanti kamu main lagi ke Jakarta, saya punya data. Nggak bisa ngomong begitu. Nah, Prabowo begitu. Karena di pentas internasional kan nggak bisa. Saya pernah ngalamin bicara di forum-forum internasional itu kan kadang-kadang cuma 5 menit bicara. Oke. Then you have to deliver your point itu apa, gitu kan. Oke. Nah, itulah kenapa saya 1000 kali sesalkan. Beliau itu dari mulai masuk tapi sebenarnya sudah kelihatannya agak tidak siap. Tegang, tidak sehat atau apa saya nggak tahu. Tapi mukanya tuh beda ya. Nah, sudah sih mungkin ada beberapa kejutan. Pertama Pak Ganjar datang udah kayak Top Gun, Ganjar ya. Percaya dirinya tinggi. Ya gimana nggak percaya diri pakai baju Top Gun, ya kan? Terus dan ada Ibu Koni di belakangnya. Enggak Pak, sebenarnya kan di sana juga itu pas mungkin dengan postur beliau gitu, udah apalagi pakai kacamata. Kayaknya panggung terus dalam sekejap sudah dipegang dulu nih. Yang saya nggak sangka itu tiba-tiba seorang kawan kita itu calon presiden itu kok tiba-tiba di babak pertama udah menghantam dengan serangan darat yang masif ya. Iya. Saya rasa Pak Prabowo itu hilang semua memorinya atau pemahamannya ketika emosinya melonjak. Ketika Anies langsung menyerang duluan ya? Iya, kelihatan sekali soalnya. Kok tidak ada nyangkut satupun ya? Maksudnya gitu loh, kan udah jelas di briefingnya poros maritim, ya kan, ancaman resiko, lalu harus perkuat alutsista, makanya akan hutang, kan ada urutan. Dan kekuatan saya adalah mendapatkan pinjaman luar negeri yang masif, itu kan kekuatan Pak sebenarnya, betul nggak? Betul. Nah, itu hilang semua. Saya juga sampai kaget sebenarnya. Dan kayak sempoyongan menjawabnya. Kayak kehilangan. To be honest ya, ada satu titik di mana saya mau nangis lihatnya. Kasihan. Saya cuma takut beliau jatuh. Karena dari muka itu getir ya, antara mau marah, menahan diri, antara sedih mungkin, antara beban kalau beliau tidak kuat, banyak orang berharap kepada beliau. Saya nggak tahu apa itu kan rombongan besar ya di sisi sebelah sana itu ada banyak partai, banyak orang, banyak elit, banyak apa. Nggak tahu ya. Saya rasa tadinya saya aja yang merasakan. Ternyata enggak loh.
Saya besoknya kan kemarin itu saya baru ini loh, saya boleh nggak spill sedikit? Iya, silakan. Saya mendapatkan penghargaan dari pemerintah Rusia, Oke. dari Kementerian Luar Negeri Rusia, dari Pak Sergei Lavrov, medali penghargaan untuk apa ya, untuk persahabatan, untuk mewujudkan dunia yang damai dan lain-lain dan sebagainya. Jadi saya tuh tiba-tiba membayangkan ya, aduh, kenapa ya? Maksudnya kalau kita sampai mengalami apa yang dialami Rusia, bahwa the Quad, AUKUS, Five Power Defense Arrangement versus China meledak di kawasan di tahun 2035. Ini laporan Lemhanas loh, bukan kita jadi ahli nujum. Bayangkan apa yang terjadi kalau di tengah ketegangan seperti itu kita punya presiden yang gagap menghadapi apa ya, menghadapi Kondisi ketegangan. darurat ya. Itu kan ya atau kondisi darurat gitu. Gitu. Karena besoknya saya lihat beliau ketika ngomong di partainya dalam internal, wah, berapi-api gitu kan loh. Kok beda banget ya waktu malam sebelumnya itu gitu. Apa beliau demam panggung ya? Masa Pak Prabowo demam panggung? Enggak lah. Kalau saya bilang tadi kayak ada beban banyak jadinya. Atau apa karena dia di awal pertama langsung mendapatkan serangan? Mungkin itu yang dibuat oleh Pak Anies ya. Karena saya bisa melihat ketika dia menyatakan kata pamungkasnya, mulut apa ya, ekspresinya tuh kayak puas banget. Dan memang akhirnya Pak Prabowo ya sayang sekali ya. Kenapa saya sayangkan? Tadi saya bilang debat itu harusnya kesempatan rakyat itu melihat tadi kekuatan visi, kekuatan pikiran, ketenangan, ya kan? Dan emosi. Kedewasaan ya, dan yang pasti pengendalian emosi. Nah, di hasil kemarin, I'm sorry to say ya, saya nggak usah bahas lagi yang satu, kini masih ada juga yang lain. Tapi yang lalu-lalu itu masih oke, tapi yang kemarin itu fatal karena Kompas langsung mengeluarkan result kan. Ternyata di situ yang paling sukses 78 sekian adalah Pak Ganjar. Malah ada yang ngomong begini, sebenarnya Menhan yang benar kayaknya Pak Ganjar gitu kan. Kemudian disusul oleh Pak Anies, baru kemudian Pak Prabowo terakhir, nggak 27, something lah, maksudnya it's very small. Ya buat saya sih itu kayak pukulan ya, karena beliau Menteri Pertahanan gitu. Tapi dalam beberapa diskusi kami dengan para akademisi lain, ada juga yang bilang apa beliau over pede ya? Karena kan malamnya itu dia ketemu presiden. Betul nggak? Yang kalau dibilang fotonya curi-curi enggak lah, walaupun diambil dari belakang, kita kan juga ngerti itu foto curi-curi yang harus disebarkan kan gitu kan. itu sebenarnya cywar gitu. Oh, saya sudah mendapat restu dari Bapak Presiden gitu. Yang menurut saya presidennya presiden super cawe-cawe kan. Nah, karena gini ya, saya tuh harus ngomong begini karena kesel. Beliau kan tiba-tiba ngomong, ini katanya pertandingan tidak fair, menyerang ini, menyerang itu. Sebenarnya yang dibikin Pak Anies kan cuma meng-copy paste apa yang dia buat di berikut sebelumnya kepada Pak Prabowo gitu. Apakah Pak Presiden lupa ya bahwa digital forensik itu susah banget mau dihapus? Bagaimana mau dihapus? Netizen kita canggihnya lebih daripada Bais. Netizen kita tuh kalau udah niat cari sesuatu ya, niat banget loh. Itu kan bocornya tiba-tiba. Kalabin ya. Kalabin. Jadi kelihatannya pada malam itu pertama kan kita justru underestimate ya terhadap kita tegang. Aduh. Kita pertama underestimate terhadap Ganjar dan Anies, bahwa mereka pasti tidak menguasai. Nah, mungkin lah orang ini ketua ini medannya Pak Prabowo lah gitu kan. Saya suka ketika dia buka, karena dia gini ya, saya kan biasa di tentara. Tentara itu bicara dasar dulu. Dia bicara tentang undang-undang, dia bicara tentang rakyat, pokoknya yang kata-kata hebat itu kan. Tapi terus apa gitu? Kenapa pada saat terjadi serangan nggak bisa mengantisipasi? Ini kan serangan baru sesama calon-calon presiden. Bagaimana serangan negara lain atau presiden lain? Maksud saya begini, pendahuluannya memang tapi setelah dia ngomong selanjutnya substansinya nggak keluar. Oh enggak. Walaupun yang soal selatan-selatan ada benernya, ya kita harus kuat dulu. Tapi itu kan kayaknya kalimat yang tapi juga tidak juga menjawab selatan-selatan itu seperti apa gitu. Tapi intinya kalau saya pribadi menyayangkan karena kami kami di tim tuh sangat memberi briefing tentang geopolitik, geostrategi, bagaimana hubungan luar negeri, bagaimana diplomasi dan lain-lain. Itu karena udah pada kejebak dengan ini, memang mesti dijawabin temannya Pak Samad, Anies Baswedan ini. Dia sih gara-garanya. Jadi akhirnya kita konsentrasi di Miraj, udah Miraj selesai dia tambahin lagi tuh soal tanah itu kan. Teman kita semua Bu Koni, jangan begitu lah. Jadi kayaknya memang Pak Anies memang strateginya untuk menyerang duluan. KO di depan, ya membuat KO di depan. Dan saya lihat hebatnya Pak Ganjar itu ibarat tinju ya Bu Koni ya. Itu orang sudah sempoyongan dia selesaikan, tak langsung KO. Well, debat ini menentukan kita memilih presiden siapa. Siapapun, even Pak Samad, kalau dalam kesempatan kemarin ini dua teman berantem, ya sudah.
Iya. Bayangkan tadinya Pak Prabowo bilang kayaknya kita baca buku yang sama ya Pak Ganjar. Kayaknya kita Iya. saya Yang mengambil hati. berapa kali ngomong begitu tahu-tahu di akhir malah Pak Ganjar yang Iya. keluarkan data. Dan Jadi- yang hebatnya Pak Ganjar, dan saya sesalkan dari Pak Prabowo dari grup Pak Prabowo nggak muncul. Kan Pak Ganjar kasih kesempatan. Ada yang bawa data, silakan naik. Iya, itu yang saya mau tanya, Bu. Kenapa nggak ada orangnya Pak Prabowo yang berani naik? Kalau memang data itu ada. Saya nggak ngerti. Padahal ada Pak Rosan pasti di situ kan? Ya Kak, Pak Rosan kan bukan ahli pertahanan. Ya bukan, tapi kan at least begini ya, di kita itu kan kok ya di sisi yang saya lihat dari PDIP ya, Pak Arsyad selalu ada. Oke. Pak Arsyad itu selalu ada. Oke. Kemudian tim tadi itu selalu ada. Jadi menurut aku nggak mungkin, atau Mas Andi selalu ada. Oke. Jadi nggak mungkin kalau satu kedodoran ini nggak langsung diisi gitu. Paham nggak Pak sama? Oke. Nah di sana kan saya nggak sedekat, of course lah. Kalau gini, kalau boleh dibilang, kalau hubungan saya sama Merah ini kan dengan hati, hubungan dengan hati ya. Ya gini Pak, ini saya mesti terangkan karena orang tuh banyak nggak ngerti. Pertama saya pengagum Soekarno. Nenek saya tuh sahabatnya Presiden Soekarno. Itu udah dari by blood. Iya. Jadi dari kecil tuh di kamar tidur, di ruang tamu tuh foto Soekarno udah segede-gede Alaihim Pak. Rumah saya Jalan Saunggaling nomor 5. Iya. Sebelah Sarawak BITB. Nah, kemudian saya melihat figur suka perempuan alpha female. Ibu Mega lah menurut saya abad ini. Saya suka Kali Nyamat, hari ini Kali Nyamat udah nggak ada, Ratu Sima udah nggak ada. Ya buat saya Indonesia Ibu Mega. Nah, makanya saya otomatis secara batin pasti dekatnya ke Merah, Oke. gitu kan. Ini mesti saya clearkan, karena orang selalu menganggap saya kader. Bukan, saya bukan kader. Kalau kader, saya mau kader dari kemarin saya udah ada foto saya dengan mata biru udah mejeng di mana-mana, betul nggak? Oke. Saya nggak mau jadi kader. Saya ingin tetap menjadi akademisi Oke. yang sebaik mungkin. Berarti selain Pak Ganjar yang minta advis Ibu Koni, Pak Prabowo juga minta ya? Timnya, Timnya minta timnya ya? ya. Ibu sudah memberikan advis yang maksimal, tapi itu tidak keluar? Saya bisa berikan catatan saya kepada Pak Abraham kalau mau. Ada jelas kok saya bilang kekuatan beliau di sini dan beliau dekat dengan PSI katanya Partai Jokowi. Iya. Ya sudah kita angkat aja Pak Jokowi kelebihannya apa. Kan kita harus fair dong. Iya. Pak Jokowi punya kelebihan ketika merumuskan tentang poros maritim Oke. yang saya sempurnakan jadi poros dirgantara dan poros permukaan dunia. Which is a strong point loh Oke. harusnya. Kan Pak Jokowi cuma poros maritim. Oke. Kenapa sih calon presiden yang katanya anaknya adalah wapresnya, kemudian partainya adalah partainya Jokowi, si PSI ini, Iya. kenapa nggak dipakai kekuatan itu? Oh, kami adalah penyempurna, betul nggak? Oke. Tapi memang Gusti Allah tuh rasa are kok. Hmm. Kenapa juga tiba-tiba gara-gara Pak Anies semua pada berantakan? Cuman ada sebagian kalangan yang menyatakan kepada saya, Bu Koni, masyarakat kita yang punya pengetahuan pendidikan yang cukup baik itu cuma sekitar kurang lebih 15%. Jadi ada sekitar 80% ya, kalau menurut data Badan Statistik itu ada sekitar 75 sampai 80% itu di bawah pendidikan SMA. Maksudnya saya mau bilang begini, semalam yang nonton debat itu yang semua bisa menilai termasuk saya, kalau orang yang punya pendidikan cukup baik ya, maka dia sudah pasti pada malam itu mengatakan tidak akan memilih Prabowo berdasarkan hasil debat itu karena kecewa kan kemampuannya. Tapi kalau memiliki pendidikan cukup baik. Ya, itu yang pendidikan cukup baik yang nonton kan. Oke. Tapi ada sekitar 75 sampai 80% itu kan pendidikannya di bawah SMA. Dan itu tidak bisa menganalisa debat. Jadi yang saya mau katakan begini Bu Koni, jangan-jangan debat semalam itu tidak mempengaruhi secara signifikan nantinya hasil Pilpres. Kira-kira menurut Ibu Koni bagaimana? Nggak tahu ya, kan saya tuh banyak berinteraksi dengan segala macam lapisan. Oke. Pasti Pak Abraham Samad kaget ya. Saya tuh pernah ketemu nelayan Oke. yang dia lulus SMP pun enggak. Oke. Tapi bacaan bukunya Pak keren banget. Dia baca Oh. buku filsafat, dia baca buku Oke, pertahanan. oke. Banyak tuh yang masuk misalnya ke DM saya tuh minta dikirimin buku. Oke. Dan mereka kalau diajak bicara tuh ngerti. Oke. Jadi artinya mereka bukan dikirim buku cuma buat dipajang, Oke, enggak, oke, enggak. oke. They understand yang mereka ingin tahu itu apa. Contoh menjelang debat pertahanan, itu banyak saya bilang, Bu Koni pernah keluarkan buku postur pertahanan dan TNI ideal kan? Oke. Boleh nggak Bu, saya minta di tangan Ibu, saya mau baca. Oke. Artinya Oh. masyarakat tuh ada passion ke sana dan jangan underestimate tadi, karena banyak masyarakat kita juga otodidak. Oke. Yang saya khawatirkan, kalaupun ini tidak terjadi, ya, ataupun terjadi adalah yang saya khawatirkan sekali lagi ya. Dan kenapa saya bersuara sangat keras? Karena ini banyak disalah mengerti orang. Oke. Adalah permainan atau ketidaknetralan aparat atau ASN. Makanya tadi pidato Ibu Mega itu betul-betul menekankan kepada Anda itu aparat dibayar oleh rakyat dan Anda itu harus Tuan Anda itu adalah rakyat, kira-kira demikianlah. Oke.
Nah, kenapa Bojolali ini buat saya jadi isu? Maka ada yang ledekin saya sekarang udah jadi analis knalpot brong gitu ya. Ini very basic to me, Oke. Pak Ahmad, nyuwun sewu ya. Saya itu pecinta tentara lah. Kalau enggak saya nggak akan ambil ilmu sampai ke S3 saya di Israel hanya untuk jauh-jauh membandingkan tentara Israel itu kok bisa hebat banget. Lalu bagaimana caranya saya menghebatkan TNI saya? Kan Oke. begitu, ya singkatnya ya. Iya. Ada tantangan pasti, ada penghinaan pasti, Ya. ada underestimate perempuan apa nih tiba-tiba ya. Dibully habis-habisan. Dibully dulunya. Tapi toh akhirnya saya membuktikan saya menjadi, kalau saya boleh menyombongkan diri, saya adalah krem de la krem analis atau pakar pertahanannya Indonesia. Oke. Betul nggak? Kalau Betul. nggak saya nggak mungkin diundang di mana-mana juga di seluruh dunia. Iya. Dan nggak mungkin juga nggak jadi Sesko. Iya. Seskonya Sesko Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Sesko TNI. Oke. That's the prime. Udah kan? Oke. Lemhana sometimes gitu, nggak tetap. Nah, jadi saya tuh pencinta banget tentara. Oke. Makanya saya ingin tentara itu menjadi manusia yang disempurnakan, sesuai memang dia judulnya adalah manusia-manusia yang disempurnakan. Disempurnakan ya? Ya dong. Oke. Pendidikan tentara, pelatihan tentara itu menjadikan dia manusia disempurnakan. Karena dia dilengkapi lebih daripada kita kan. Oke. Semua pendekatan dia, keahlian dia lebih daripada kita. Nah, itu kenapa dia punya guidelines yang sangat ketat. Oke. Karena dia diberi privilege. Sudah punya privilege, sudah punya kelebihan, Oke. gitu. Nah, itu kenapa juga, apalagi ini dalam kaitan Indonesia ini sedang menuju negara, menurut saya ya, Oke. harus mewujudkan kembali sebagai negara poros maritim dunia yang sebenarnya idenya Pak Jokowi gitu. Oke. Yang lebih sempurna tadi. Makanya lah kita mengeluarkan doktrin baru dan lain-lain. Artinya saya ingin tentara itu sebenarnya menjadi tentara seprofesional mungkin, Oke. yang urusannya, mainannya itu adalah alutsista. Hmm. Dan tadi tantangan, ancaman, baik di kawasan, baik di dunia. Oke. So less inward gitu. Oke. Inward itu yang bisa diurus tentara, menurut saya. Dan itu saya berantem sama polisi, kalau boleh dibilang tuh saya sempat dibenci kali sama polisi atau sama Polri, karena saya merasa terorisme itu harusnya 100% tentara. Saya ini bukan orang yang main di abu-abu, kalau terorisme dua begini-begini, enggak. Sebenarnya kalau saya pribadi nih, Iya. secara akademik, menurut saya terorisme, apalagi radikalisme, yang di Papua dan di Aceh itu, harus 1000% tentara. Jadi polisi pernah nggak suka banget saya, ya kan? Karena merasa ini orang udah dibilang ini mesti kerja sama dengan polisi, bla 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 ya. Karena menurut saya beda, polisi itu harus dia nangkep orang itu diproses hukum. Loh kalau tentara nggak usah, pokoknya itu lawan, membahayakan, Tembak. apalagi kedaulatan, tembak mati selesai. Nah, makanya begitu saya lihat, ini ada pawai, dan jelas-jelas tuh ngomong ini mau pawai, kayak pawai lah. Sekarang gini Pak ya, kalau soal lewat aturan, itu saya kalau ngelewat ke arah Tebet atau mau ke arah Kuningan, marah banget saya rasa itu. Kenapa? Kesel. Itu bendera partai, ya Allah, berantakan. Iya, Itu bendera iya. partai. Kecil, besar, panjang, tinggi, yang paling tinggi ada di atas di mana gitu kan. Iya. Nggak berantakan, kita kalau di luar kan tahu Pak ya, nggak Iya. gitu suasananya. Kedua lagi apa? Gambar. Ya ampun, rumah-rumah pemenangan itu Pak. Dari gambarnya presiden calonnya segede rumah sampai yang kecil. Pokoknya Messi gitu. Iya, iya. Padahal saya tahu betul tuh, kalau dalam aturan normal itu nggak boleh. Ya melanggar semua. Saya naruh foto saya di jalan begini aja udah mesti bayar berapa, betul nggak billboard? Iya. Tapi ini kan pesta demokrasi. That's what happened with the Bronx Motor. Mereka ini kan muncul, Pesta. memang ada dan nyebelin. Oke. Tetapi pada saat lagi pesta demokrasi, saya mau tanya, rakyat bawah tuh punya apa? Ah, betul. Di pesantren di mana juga orang kalau ada perayaan kan pakai brang-breng Iya. motor itu, betul nggak? Euforia ya. Euforianya itu Ya. diwujudkan dengan itu. Ya, Saya oke. bukan mendukung pasukan motor Bronx, bukan, ini juga jangan salah dimengerti. Tapi ini sedang dalam rangka, ini sedang ada pawai atau sedang ada kampanye, ya kan? Nah, itu satu hal. Terus tahu-tahu keluarlah 15 orang dari satuan. Ya. Which is kalau kita tahu tentara itu nggak mungkin Pak kalau nggak ada perintah. As simple as that. Jadi nggak mungkin itu accident ya. Ya. Oh. Kalau tentara mau emosian Pak, susah dong. Ini semua udah berantakan. Jadi Ya, jadul loh. Bukan accident tapi itu skenario ya. itu yang ngomong Pak Sahabat ya. Enggak sebagai pengamat nih. Saya cuma bilang itu pasti ada perintah, udah gitu aja. Oh, ada Nah, kritik ya. terus saya nonton Rossi. Saya nggak cukup dekat sama Pak Maruli, tapi saya berapa kali ketemu. Dan saya merasa loh, kok Pak Maruli malah seolah-olah nih Oke. membenarkan. Hmm. Apanya? Tolong kasih saya ilmu kalau ilmu saya masih kurang. Di mananya, kan yang ngomong itu dandinnya, lalu lintas kan. Dia Oke. sebut kata satu lalu lintas, itu dari mulutnya ya. Artinya kalau lalu lintas jelas polisi. Oke. Alasan kedua saya menjaga ketertiban masyarakat yang terganggu dengan kebisingan. Ini kan polisi suara. Itu urusannya KLHK. Ada peraturan menteri tentang itu. Oke.
Jadi menurut saya, Mbok, ya udahlah. Kalau salah itu di-admit aja salah. Minta maaf. Terserah mau minta maaf atau enggak, Oke. tapi udah lu jangan bikin pembenaran yang bikin orang makin merasa, loh kamu tahu tupoksimu nggak sih? Kan Oke. begitu jadinya. Karena kan tadi saya pengen tentara itu tentara yang hebat, yang powerful, yang untuk dipersiapkan menghadapi ancaman nyata buat kedaulatan. Makanya sampai saya ledekin kan, apakah kemudian sekarang gara-gara knalpot brong ini sudah mengancam kedaulatan? Kalau mengancam kedaulatan, hajar tempat-tempat dibuatnya knalpot itu dong, bukan cuma orang yang sedang menggunakan knalpot. Mereka ada karena ada pencipta kan. Oke. Karena solusi tentara itu harus ke apa kita bilangnya tuh center of gravity. Kalau Oke. istilah perang kita itu, you have to hit the center of gravity gitu. Ya center of gravity-nya dong. Nah, tapi kalau itu juga masih saya salah, sekali lagi kalau saya salah, ya sudah mulai besok kalau siapapun presiden yang jadi, kita dorong perubahan operasi militer selain perang. Tentara ini kan tugasnya cuma dua, operasi militer perang Oke. dan operasi militer selain perang. Ada 14, termasuk melindungi VVIP, melindungi Ofitnas, masuk situ. Membantu jika ada bencana. Tapi nomor 1, nomor 2 itu radikalisme, terorisme. 14, kita bikin tambah 1. Menghapus atau menghajar knalpot brong. Kan it's very painful. Apalagi ini hanya untuk angkatan darat, karena saya nggak lihat angkatan lain menghajar-hajar juga begitu kan. Jadi Ibu mau katakan kali ini kasatnya kurang mengerti, kurang paham tupoksinya? Kurang paham atau ada perintah untuk melanggar tupoksi saya juga nggak ngerti ya. Maksud saya, Oke. come on lah gitu. Apalagi disusul kemudian bunga datang berdatangan gitu kan dan lain-lain lah. Tapi juga nggak selesai muncul di Manado itu rombongan jenazah. Apapun ceritanya Pak, kebetulan yang kena kok merah terus itu sekarang kalau yang kena merah terus kebetulan nggak? Ya, nggak mungkin ada yang kebetulan Nah gitu. karena gini ya, seperti saya bilang, saya itu kan orang rada gaul. Jadi sosmed saya itu aktif ya. Gaul. Itu banyak yang kirim Pak, rombongan PSI di mana, rombongan PPP di mana, rombongan Gerindra di mana. Saya bisa tunjukin, ada semua berang-brong juga. Nggak ada tuh, Tapi nggak ada yang digebukin. nggak ada yang dikebukin. Ketika PDP langsung digebukin. Langsung dikebukin. Oke, jadi ini yang kita bisa sinyalir ya bahwa ada skenario. Ada Sinyalir. skenario seolah-olah ini harus menang satu putaran untuk sang putra mahkota. Saya nggak bilang Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo dengan tampilan kemarin, saya melihat beliau udah kayak terjepit aja nih antara bagaimana. Nah, tapi kayaknya ada usaha keras dari istana. Sekali lagi nih saya ulangi ya. Ya, oke. Saya nggak nyalahkan Pak Prabowo-nya. Ada usaha keras dari istana untuk memenangkan sang putra yang katanya anak haram konstitusi. Satu putaran. Kayaknya itu. Makanya akhirnya banyaklah kita kan pasangan juga pasti terima lah. Oke. Yang tiba-tiba Babinsa dibagi apa, kemudian dibagi duit. ASN dikumpulkan, apa desa, RT, apa nggak Iya. ngerti lah, udah banyak lah. Jadi semua ini usaha-usaha yang dilakukan dari istana untuk memenangkan sang putra mahkota satu putaran. Itu sinyalemen kita ya. Iya, menurut saya itu. Pak Prabowo-nya cuma dibuat sebagai ini aja, kalau saya ya, Iya. sebagai kendaraan. Kendaraan. Kendaraan buat Pak sang putra mahkota. Kendaraan atau boneka? Kendaraan Pak. Oh, kendaraan. Kalau sekarang masih kendaraan, nggak tahu nanti mungkin dari mereka. Oke. Lo kan belum dapat, kalau belum Oke. dapat masih kendaraan. Oke, kalau udah dapat jadi boneka ya. Berarti kalau kita punya presiden nanti atau pemimpin yang boneka, itu berbahaya bagi kedaulatan Buat saya negara. begini Pak, kita cukup kecewa ya dengan lahirnya kemudian tadi. Bayangkan Pak ya, dari seorang ibu di Papua, Oke. ada yang sampai bikin video. Saya nggak ngerti katanya, kalau paman yang bikin keputusan itu dihukum, kenapa putusan hukumnya nggak dianulir? Makanya tadi saya bilang kan, saya nggak percaya orang nggak sekolah atau orang di jauh pelosok itu nggak ngerti Pak. They understand. Oke. Gitu. Mereka nggak buta, mereka nggak tuli, cuman mereka mungkin suaranya belum terdengar aja. Tapi bahwa suara batinnya sampai Pak. Buktinya contoh tadi ibu-ibu di Papua yang dengan menyesal dia bilang saya tuh bela Pak Jokowi loh, tapi saya nggak terima begini caranya. Nah, coba. Oke, jadi mereka lebih memilih diam ya. Banyaknya Silent ya, silent. Oke, saya ingin garis bawahi bahwa Ibu katakan bahwa saya tidak percaya analisa tentang masalah pendidikan itu ya. Jadi saya tetap percaya bahwa masyarakat Indonesia itu mengerti semua setelah melihat debat dan lain-lain sebagainya. Banyak yang mengerti. Banyak mengerti. Kalaupun tidak mengerti mungkin banyak dibombardir dengan doktrin atau ancaman mungkin juga, Oke, saya nggak ancaman. tahu, yang membuat mereka ya tertekan atau apa, nggak tahu lah saya. Tapi orang banyak bilang ini, Bu Kony banyak banget dengan bilangnya, ngapain sih Bu Kony masih begini terus? Yakin deh Pak, Bu, ini pasti menang satu putaran. Ini apa namanya? Selalu hasil survei. Saya bilang ya mau survei kan, kalau survei itu kan siapa yang pesan juga bisa diatur-atur Iya, aja. iya, oke, Sebenarnya mohon maaf ya. Iya. Dan kalau dari dulu aja setahu saya Pak Prabowo sih kalau di survei selalu keren. Iya, iya, iya. Apalagi di eranya Dek Gibran ini, kayaknya terus-terusan aja di atas terus, apapun yang terjadi di atas terus gitu kan.
Well, kita lihat aja pada saat nanti Sudah bersahabat saya lihat ini narasinya Ibu Koni, Dek Gibran dulu bocil, sekarang sudah pakai istilah Dek, sudah sahabat ini kayaknya. Gibran tuh pengen nunjukin aja, I have authority to tell you gitu. Kalau ada salah sebenarnya dengan, atau at least listen to me, kan begitu. Oke, Bu Koni, tadi kalau kita lihat kalau orang-orang itu ternyata paham, kan saya bisa mengidentifikasi bahwa ketika dia menonton debat, maka yang akan dia pilih itu antara Ganjar dan Anies. Oleh karena itu, Kalau dia debat kemarin ya? Ya. Kalau penonton itu punya nalar yang bagus, maka kalau dia debat kemarin saya yakin betul yang akan maju ke pentas itu Ganjar dan Anies. Iya. Makanya saya ingin menjelaskan lebih jauh bahwa kalau itu yang kita lihat, maka kita bisa menganalisa bahwa Pak Prabowo nggak masuk. Ya kan gitu. Kalau hasil debat nih, kalau masyarakat itu sudah mengerti semua, akal sehatnya bermain, kecerdasannya sudah mulai terukur, maka yang akan tampil di babak kedua adalah Ganjar dan Anies. Dan kemungkinan besar mungkin kalau Ibu Koni yang menganalisa lebih jauh mungkin Ganjar yang menang. Berdasarkan tadi Ibu Koni katakan ya, hasil debat itu kan seperti kalau kita merujuk Kompas bahwa yang unggul adalah Ganjar. Tapi kalau misalnya, lagi-lagi kita berandai, kalau misalnya ternyata nanti yang kita prediksikan berdasarkan analisis intelektualitas kita, bukan meramal, lagi-lagi bukan meramal. Kalau meramal itu kan tidak ada pijakan ilmu pengetahuannya, tapi kalau analisis ada pijakan ilmu pengetahuannya. Tapi ternyata nanti hasilnya tidak seperti yang tadi kita analisis, apakah itu semakin meyakinkan Ibu Koni bahwa terjadi kecurangan yang masif? Kalau itu saya mesti jawab, saya nggak bisa prediksi karena belum lihat lebih jauh ya. Oke. Tetapi kalau tadi lihat rentetan peristiwa beberapa waktu terakhir ini, mungkin warning saya cuma satu aja. Kalau ini diteruskan, belum tentu akan survive lama. Pemerintahan itu. Karena tadi saya bilang, rakyat itu akhirnya bisa melihat kok dan bisa tahu bahwa kita tuh perlu leaders yang betul-betul punya kemampuan sebagai leaders, punya kekuatan sebagai leaders, punya stamina sebagai leaders, punya wawasan sebagai leaders. Gitu. Jadi saya kalaupun bisa menang dengan apapun itu, dengan cara apapun, ya pasti nggak akan bertahan lama. Nggak. Jangan salah Pak Sahabat. Mungkin lain kalau statusnya Dek Gibran masuk sebagai cawapres itu bukan anak haram konstitusi. Kalau itu bisa. Tidak melanggar etika ya? Nah, tapi kalau sekarang saya khawatir walaupun misalnya tadi dengan yang Pak Sahabat bilang, bisa saja, tapi menurut saya akan ada dentuman besar. Dentuman besar ya? Ya. Dan itu akan kita bisa lihat bahwa pemerintahan itu tidak berjalan lama ya? Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Tidak lewat dari setahun? Nah itu kalau itu kan jadi tukang ramal ya. Tapi gini. Enggak, berdasarkan analisis ya, Bu Koni. Saya sih bisa ngomong apa adanya ya. Ketika saya ketemu Pak Rosan misalnya, saya bilang begini, Pak Rosan, ini kira-kira gimana nih pemerintahan ke depan kan? Ya beliau sampaikanlah satu periode waktu. Mungkin kan saya bilang saya concern terhadap kesehatan Pak Prabowo, semoga Pak Prabowo sehat. Tapi kalau tidak gimana? Kita harus ngomong segala kemungkinan ya. Kemungkinan baik terburuknya, tapi terburuk harus dibahas. Lalu beliau menyatakan satu tenggang waktu. Saya nggak boleh bocorkan lah, ini secara etika nggak boleh. Tapi beliau menyatakan bahwa sepertinya akan sekian waktu gitu kan. Oke, aku bilang kalau gitu. Tapi pertanyaan saya ke Pak Rosan dong. Tapi gini Pak Rosan ya, aku bilang, Ibu Megawati Soekarno Putri yang melahirkan presiden, anak-anaknya juga menjadi tokoh di dalam pemerintahan, ya kan? Beberapa keluarganya pun itu bisa dihianati, if I may say that, dihianati. Apa yang menurut Pak Rosan bikin bahwa Dek Bocil tidak akan mengkhianati Pak Prabowo? Itu pertanyaan saya. Oh, menarik nih ya. Jadi tidak ada jaminan Bu Koni ya? Enggak, karena kalau dalam prinsip saya ya, saya tuh mungkin gini ya, saya jadi ingat pesan Ibu barusan. Ibu tuh tiba-tiba tadi baca tentang pesan Siddhartha Gautama. Di dunia ini ada kebenaran, 3 kebenaran mutlak. Dan saya percaya itu betul. 1, peredaran matahari. Kapan dia terbit, kapan dia tenggelam. 2, munculnya bulan. Sama seperti matahari, kebenaran itu dia tata betul sirkulasi. Yang paling ketiga apa? Kebenaran. Jadi kebenaran dia akan, hanya itu aja, seperti matahari dan bulan, kebenaran itu akan standing. Akan muncul ya?
akan muncul. Walaupun kita tidak bisa memprediksi kapan munculnya sehingga kita mengalami kegalauan. Ya karena kan kalau matahari dan bulan udah jelas rotasinya ya. Ya. Tapi kebenaran adalah kebenaran, dia pasti akan muncul. Oke. Oleh karena itu tadi analisisnya Ibu Koni bahwa kebenaran akan muncul, maka pemerintahan itu tidak berjalan lama. Atau mungkin belum jadi sudah bisa di stop. Oke, Bu Koni, saya ingin kembali. Kemarin ada yang menarik sebenarnya kalau Anies ya, pertanyaan-pertanyaan mengenai ordal. Dia memakai istilah orang dalam, yaitu PT TNI. Itu kan dia mempermasalahkan banyak hal di situ, dan Ibu Koni juga kalau nggak salah pernah menanggapi PT ini. Saya boleh lurusin nggak itu? Oke, silahkan lurusin. PT TMI, dan waktu itu saya udah ke orang gila. Karena saya kerja sendiri. Oke. Usaha sendiri, ngomong sendiri, ngadepin semua sendiri. Yang berujung saya dipanggil Pak Prabowo waktu itu ke Kementerian Pertahanan. Beliau tanya, saya Menteri Pertahanan kok Bu Koni berani banget ya? Terus saya bilang saya berani karena saya nanya hal yang very simple. Tapi waktu itu saya bilang bukan kesalahan Pak Prabowo juga loh. Waktu itu tuh juru bicaranya menurut saya asal ngomong. Karena dia bilang, ya buktikanlah inilah, pokoknya seolah-olah menganggap saya nggak benar. Dan karena dianggap nggak benar lah saya cari data kan gitu. Tapi hari ini kalau sampai Pak Anies bawa-bawa TMI dan berharap saya terangin, saya udah nggak mau. Why? Waktu saya fight buat TMI, itu yang angka yang beredar itu 17-60 triliun Pak. Betul. Saya harus telepon, selain data saya cari sendiri, saya harus telepon Pak Soeharto Mono Arfa, Menteri Bappenas. Dan saya nggak bisa lupa tuh Pak Soeharto kalimatnya, kakak Koni Tuhang Alo yang tahu, bahasa dia udah Tuhang Alo yang tahu itu berapa yang lainnya. Bahasa karena yang Gorontalo ini ya. Bahasa Gorontalo. Ya kan? Karena yang taunya segini kok jadi segitu. Jadi sampai spontannya iya ya. So I've been there, I was there ya. Belum lagi ada yang ngancam, belum lagi yang hoax ini itu, belum lagi udah aku nggak suka cerita apapun itu, tapi I face it everything alone. Dan sejak detik itu Pak, saya nggak pernah pakai driver. That's why aku selalu bawa mobil sendiri. Kalau nggak bawa mobil kakakku. Kenapa Bu Koni? Ya, menjaga kemungkinan. Been there was there. Jelas banget kan itu. Jadi saya sangat menjaga itu. Nah, jadi kalau ada waktu itu kalau saya tanya kenapa nggak mau ngomong sekarang, tadi bukti udah saya kasih semua. Dan kenapa baru 2 tahun orang tertarik, which is dalam 2 tahun itu semua udah bisa hilang, betul nggak sih? Sebenarnya saya mau tanya lebih dalam lagi, tapi karena Ibu Koni bilang saya sudah tidak mau. Untuk bahas TMI-nya nggak mau saya, karena waktu itu sudah di puncaknya adalah saya menemui Pak Prabowo, saya didampingi oleh Pak Dasko, saya didampingi oleh Pak Sahroni, karena waktu itu tuduhannya. Nah ini jeleknya negeri ini. Waktu itu saya di Dewan Pakar Nasdem. Dan sebagai anggota Dewan Pakar, saya itu bukan anggota partai. SK saya itu khusus. Kalau bisa disebut SK khusus. Jadi Dewan Pakar adalah analis pertahanan atau akademisi yang diminta masuk ke sana. Nah, waktu itu ketika dan sifatnya tidak permanen kan? Tidak permanen. Waktu saya bersuara, oh ini pesanan Nasdem. Jadi orang tuh di sini cenderung bukan apa yang sedang saya bahas yang dibahas atau apa yang diungkapkan ya. Bukan apa yang diungkapkan, bukan apa materinya, tapi siapa yang membawa materi. Saya kayak sekarang, ketika saya bicara soal Bojolali, buat saya nggak ada pembenaran dari ilmu saya. Makanya kalau ada yang bilang itu benar, maju ke sini, saya pengen tahu apa pasalnya, di mana, teorinya apa gitu. Bahwa angkatan darat di seluruh dunia ini ya boleh mengejar-ngejar knalpot gitu. Iya kan? Kasih tahu saya ilmunya karena saya mungkin nggak belajar cukup banyak gitu. Exactly sama seperti sekarang waktu kejadian itu. Makanya saya bisa buktikan itu, dan thanks God nggak terjadi tuh si 17-60 triliun. Jadi mau diadmit atau tidak oleh bangsa ini, saya rasa saya sudah sempat menyelamatkan anggaran besar yang tadinya akan keluar dengan cara-cara tidak tepat. Nah, jadi Bu Koni ini punya perspektif anti corruption yang kuat karena sudah menyelamatkan uang yang hampir saja tidak kita bisa prediksi lagi ya. Saya bukan anti corruption, gini. Saya tuh melihat tadi tentara tuh kalau mau diwujudkan jadi tentara poros maritim dulu itu akan mahal. The way waktu kalau mau dilihat perbandingannya seperti Soekarno waktu membuat Indonesia terkuat di bumi bagian selatan. Nah, gembesnya saya, Presiden Soekarno itu kan waktu kita baru merdeka nggak punya apa-apa juga. Maksudnya negara ini baru merdeka. Dapat pinjaman juga sedikit dari Soviet kan. Tapi karena kekuatan diplomasinya, menggunakan posisi strategis Indonesia, kita bisa dapat bangun reaktor nuklir. Itu reaktor nuklir itu dibangun full oleh Amerika Serikat yang di Bandung, yang Trigamar. Itu kan very powerful. Bayangkan negara baru muncul, baru itu lahir. Jasanya Soekarno ya? Soekarno lah.
ya kan? Tapi kemudian tengah jalan kan ngambek si Amerika ini, ngambek dia, berhenti semua. Itulah generasi seniornya ayah saya. Ayah saya kan kepala nuklir, kepala Badan Tenaga Atom Nasional. Jadi bukan Bakri itu, Bakri ini. Itu dikirim ke Rusia dan Rusia yang bantu meneruskan. Sekarang kita bisa bayangin nggak reaktor atomnya dibangun oleh Amerika, pinternya diplomasinya Presiden Soekarno dan kawan-kawan waktu itu, kita bisa teruskan. Demikian juga alat persenjataan kita. Makanya kita terkuat menjadi pasukan atau angkatan bersenjata terkuat di bumi bagian selatan. Bayangin negara baru lahir punya bomber, ya kan? Ya, pokoknya punya apa yang sebenarnya Rusia tidak pernah berikan kepada siapapun. Oke. Gitu. Dan menurut saya itu kekuatan diplomasi. Oke. Bukan cuma semata kekuatan mampu hutang, mampu pinjam, atau kekuatan APBN. Oke, Ibu Koni, ada yang menarik ketika ada serangan dari Pak Ganjar mengenai data-data itu ya kepada Pak Prabowo, tiba-tiba ada ungkapan Pak Prabowo dan kemudian itu dijustifikasi oleh Pak Jokowi bahwa masalah pertahanan keamanan itu tidak semuanya, tidak seluruhnya harus dibuka. Ini bukan toko kelontongan. Saya mau tanya nih Ibu Koni, apa-apa saja yang bisa dibuka dan apa-apa saja yang tidak bisa dibuka? Sebelum ngomong itu saya cuma pengen bilang sama Presiden Jokowi nih kalau saya boleh ngomong ya. Presiden ini makanya kita pernah ngomong, saya ngomong di sini kan? Iya, betul. Lebih baik resign deh. Karena cewek-cewek dia sebagai ayah sama cewek-cewek dia sebagai presiden udah belas ngaco. Jadi Jokowi ini sudah ngaco banget ya? Pertama, ngapain dia sebagai presiden komentar soal debat itu dengan kalimat seperti itu? Iya. Karena begini Pak, pertahanan itu ya, aduh saya tuh harus ngomong ini tuh sedih sebenarnya. Pertahanan, kalau kita mau beli apapun procurement, apalagi itu pesawat tempur, apalagi itu kapal frigat atau apapun lah, segede-gede ayam gambreng itu nggak mungkin tersembunyi Pak. Harus Nggak transparan. bisa. Harus transparan. Oke. Kalaupun kita nggak mau transparan, Prinsip governance-nya ini ya? kalaupun kita nggak mau transparan Pak, gampang banget diketahui. Contoh, ingat nggak waktu kita mau beli Rafale? Oh ya, betul. Menhan Prancis itu menghadap presiden kan? Iya. Dan setelah itu Keluar dari situ dia ngomong, saya akan beli Indonesia akan membeli dari kami 12. Kalau fisik mah semua harus tahu itu uang rakyat kok. Iya, governance-nya. Dan si Prancis juga tahu yang beli juga uang rakyat, mau dia dari pinjaman luar negeri, mau pinjaman dalam negeri, mau apa namanya hantu bela uang itu datang dari mana. Tapi itu yang bayar tuh rakyat Indonesia. Dan setelah akan sekian lama itu rakyat Indonesia yang bayar. Makanya kalau fisik beli apa itu kita berhak tahu. Yang tidak boleh kita tahu adalah kemana itu akan dideploy, bagaimana dia dideploy, oleh siapa dia dideploy, dan bagaimana sistem persenjataannya dan taktik perangnya. Itu yang super rahasia. Tapi kalau ya ampun Pak, kalau itu rahasia, kenapa setiap HUT TNI rakyat boleh masuk? Kenapa setiap HUT TNI Angkatan Laut gelar kapal perangnya untuk dimasuki? Dipamerkan. Atau Angkatan Darat taruh tanknya di mana-mana? Loh kok rahasia beneran, mendekat pun nggak boleh. Iya kan? Jadi ngawur juga nih ya Pak Jokowinya ngomong begitu. Bukan ngawur, kalau saya bilang cewek-ceweknya udah kejauhan. Ke cewek-ceweknya itu sudah melanggar ya sebenarnya. Terlalu jauh, apalagi sampai ngomong akan harus merubah KPU. Format KPU. Iya. Dia mengintervensi kelihatannya. Lah, artinya kan dia mengintervensi, Pak. Iya. Makanya di awal saya ngomong apakah segitu dyingnya die hard. Bukan memenangkan Pak Prabowo loh. Pak Prabowo sih pasti punya banyak, saya bilang tadi, banyak fansnya karena tahu juga bobot-bobot Pak Prabowo ya. Tapi yang akan diperjuangkan oleh Pak Jokowi ini kelihatannya nih, yaitu yang Sam Putra Mahkota. Bahwa Pak Prabowo adalah kendaraannya, ya tuh bad dijadikan kendaraan oleh sang putra haram konstitusi. Bu Koni, menarik kan? Ganjar juga mempersoalkan tentang Pak Prabowo yang berencana bahkan pernah membeli barang alutsista yang bekas, kira-kira seperti gitu ya. Anies pun mempersoalkan itu. Bukan baru, sehingga Pak Ganjar bilang kalau saya diperhadapkan dengan hal yang begini, maka saya tempatkan barang-barang ini di museum. Itu kan ironis sekali kan yang disampaikan Pak Ganjar. Menurut pandangan Ibu Koni, gimana sih tentang alutsista yang bekas itu? Karena tadi ngomong soal museum, saya mau ingatkan aja, kalimat itu bukan kalimat asli Pak Ganjar. Oh, bukan. Pak Ganjar tuh meniru kalimat yang disampaikan oleh Panglima Yudo Margono saat menjadi Panglima TNI, ketika merasa pengadaan itu tidak mendengarkan dari users. Menarik. Jadi ditentukan oleh Kemhan. Padahal dimanapun, termasuk saya waktu studi S3 saya di Israel,
itu yang menentukan tuh harus pengguna. Malah pengguna ujung tombak, misalnya langsung dari komandan skuadron. Harus didengarkan mereka. Iya, langsung dari komandan batalion. Oke. Ya, langsung dari kapal pengusaha kapal. Jadi semua orang yang ada user atau angkatan laut, darat dan udara yang ada dan menggunakan, sehingga mereka akan tahu sekali masalahnya apa. Oke. Nah, di era Pak Yudo merasa ada beberapa hal yang ternyata harus datang dari langit. Gitu. Keputusannya tuh dari Kemhan. Makanya Pak Yudo bilang, ya udah saya mau apa lagi, saya terima. Tapi saya bangun museum besar. Makanya kemudian dia bangun museum di Surabaya. Bapak main-main deh sekarang Surabaya, ada museum gede banget. Iya. Dan itu yang cuman Pak Ganjar cuma mengucapkan apa yang pernah diucapkan Pak Yudo. Dan saya rasa kalau saya jadi Pak Yudo saya paham gitu, pasti akan mengatakan hal demikian. Oh, jadi sebagian besar pengadaan barang itu tidak mendengarkan ya user. Ya. Tidak mendengarkan atau memang tidak pernah disampaikan ke user. Oh, disampaikan lah, nggak mungkin dong Pak. Kan pengguna anggaran Kementerian Pertahanan kan Kementerian Pertahanan gitu. Nah, sebenarnya gara-gara kasus itu, waktu tegang-tegangnya sampai ada museum segala macam itu, saya sempat ngomong banyak di media. Saya bilang saran saya harusnya pengguna anggaran itu bukan cuma Menhan, tapi Panglima TNI. Iya kan? Atau para kepala staf. Dan kepala staf. Ya kan? Jadi baru PLA-nya, pengguna anggarannya PLA-nya di bawah. Dan selama ini itu sama sekali tidak mendengarkan user ya? Ya itu makanya kalimat yang itu diulang oleh Pak Ganjar kan gitu. Tapi kalau soal barang bekas itu sebenarnya Pak Prabowo bisa menjelaskan lebih bagus kemarin itu kalau nggak Pak Angga ini ya. Barang bekas juga sebenarnya kalau di retrofit tuh bisa, ya kan? Banyak Pak. Jadi memang usia pakai kan yang ngomong soal usia pakai. Iya usia pakai. Betul, usia pakai kadang-kadang bisa diperpanjang. Ya. Itu semua ada Pak di ilmu industri pertahanan atau procurement tuh ada. Tapi yang beliau mungkin lupa, negara yang melakukan itu gini, itu kan beli barang bekas ada plus minus gitulah kira-kira yang mau saya sampaikan kan. Plus minus Plusnya cepat. Jadi gini, biasanya kayak perang Ukraina. Ukraina nggak mungkin beli barang baru Pak, dia lagi dalam kondisi perang. Karena ada kondisi. Ada kondisi. Jadi tapi kan kita nggak perang Bu. Ya, makanya saya cuma bilang ada pro kontra itu kenapa. Nah, kemudian ada faktor lainnya adalah dia mungkin akan support barang-barang yang sudah ada. Apa dia punya apa deh yang ada nih, gitu kan. Nah, tapi buruknya bisa apa coba? Barang bekas itu kan harganya nggak jelas. Kalau dia barang baru, mau dicek di website mana, ya udah harga F35 sekian. Harga Sukhoi 57 sekian. Ya kan? Jelas ya. Iya, nggak bisa bohong itu. Iya. Nah, tapi kalau udah barang bekas kayak kita beli mobil aja kan tergantung orang yang mau jual. Iya benar. Bisa tiba-tiba di bawah pasar, bisa tiba-tiba naik di atas pasar, atau malah bisa juga disposal dari sebuah negara. Makanya dulu Pak Yono Sudarsono nggak mau kan, karena itu disposal Pak, disposal. Oh, negara udah terlalu pusing dengan rongsokan, ya udah buang aja. Tapi kalau buang kan namanya orang nggak mau rugi, ya oke deh, saya bener-benerin sedikit, atau saya apakan sedikit, atau paling tidak bayar deh ongkos. Kan mahal Pak ongkos bawa barang segede gitu. Nah itu kan jadi ketawa kan Pak Samad. Cuma saya mengingatkan satu Pak ya, kalau soal barang bekas. Gini, kalau kita bicara tentang kekuatan pertahanan kan kita cuma bukan bicara alutsista. Ini kayak udah berapa kali saya ngomongnya. Personilnya kita mesti pikirin. Ya kan? Trainingnya kita mesti pikirin. Ya kan? Kemudian doktrin kita mesti pikirin. Information system yang mesti dibangun kita pikirin. Organisasi dari tentara mesti dipikirin. Jadi banyak aspek kecuali si alutsista itu. Nah, disitulah kita ambil logistik aja. Pak, saya mau cerita ya, tanpa pun itu bekas, aftur kita tuh nggak stabil, setahu saya. Jadi kalau aftur nggak stabil, itu pesawat tempur dengan segala keringkihannya, dia canggih tapi dia ringkih kan? Ya. Itu dia bisa belah mesin itu atau ada istilahnya ada belahan halus yang akan mempengaruhi atau bisa berbahaya gitu. Berbahaya bagi keselamatan pesawatnya. Nah, jadi maksud saya dari faktor itu aja udah ada masalah sehingga baiknya memang kita tuh beli yang baru prime gitu. Jadi bisa dia di retrofit, tapi itu benar yang disampaikan Pak Prabowo itu nggak salah bahwa usia pakai kan ya sebut soal usia pakai, iya usia pakai bisa. Cuma kalau barang bekas ini sulit eksistensi governance-nya dipertanyakan ya, kira-kira seperti itu ya. Ya karena tadi harganya kita akan kurang, apalagi gini Pak, apalagi kalau kita lihat atau mencari barang bekas ini kan paling mudah lewat broker. Nah kembali Pak, kalau soal urusan broker kan, di situ ada markup dan lain-lain sebagainya. Kalau B2B saya yakin lebih ke disposal, lebih ke grant.
Setahu saya kalau nggak salah Malaysia ya, pernah dikasih 200-an kapal Oke. oleh angkatan laut Amerika, memberikan 200 kapal bekas. Iya. Tapi itu benar-benar free Pak, benar-benar free gitu. Iya. Nah kemarin itu kan rame itu karena di era Pak Yuwono ditolak, ya kan. Di sini kok malah dibeli dan harganya mahal gitu. Waktu itu ya. Iya. Gitu. Apakah karena persoalan itu sehingga Pak Prabowo itu membatalkan Miraj itu, yang termasuk juga mau dibeli tiba-tiba dibatalkan, atau kira-kira apa? To be honest, saya nggak tahu kalau Miraj ini kenapa batal, kenapa ditunda. Tapi kalau lihat dari pidato kemarin kan seolah-olah menyalahkan Kementerian Keuangan atau kompleksitas turunnya keputusan tentang procurement. Oke, kalau begitu, kalau menurut Bu Kony bahwa kemarin debat itu sebenarnya masih banyak hal masalah pertahanan keamanan dan geopolitik yang sebenarnya sangat substansial itu tidak diungkap, Ya. tidak disampaikan ya. Iya, tadi saya bilang contoh bagaimana misalnya ancaman kawasan, bagaimana kalau kita kena, kan ini pernyataan Lemhanas itu bukan pernyataannya Andi Wijayanto, pernyataan Lemhanas itu hasil studi Pak, the whole Lemhanas gitu. Udah jelas-jelas perang itu akan kena, kita spill over tuh 2035. Jadi artinya roadmap pertahanan kita tuh mesti rigid, mesti jelas gitu. Itu nggak disebut. Kemudian nggak menyebutkan juga bagaimana misalnya tentang konektivitas kita mesti aman. Dunia ini kan sekarang balancing sangat ya dengan BRICS muncul dan kemudian bagaimana Rusia dan Cina akan lebih mengarah ke selatan misalnya kan. Dan of course dengan sekarang ada Arab Saudi di sana. Jadi sementara kita itu adalah jantungnya Asia Pasifik. Nah, menjaga konektivitas yang bisa menghasilkan pendapatan negara kan harus diperkuat dengan kita mampu melindungi dan menjaga kita tetap aman. Kan ke sana itu nggak dielaborasi. Kemudian nggak dielaborasi juga misalnya kekecewaan kita terhadap PBB. Yang BPB atau Dewan Keamanan yang harus berubah karena sudah tidak sesuai zaman. Karena banyak perlakuan dianggap PBB ini tidak netral kan. Kasus Rusia, kasus Israel Palestina. Betul nggak? Nah itu kan sebenarnya bagian yang mesti dibahas. Tapi kemarin itu sekali lagi karena Pak Anies kecepatan menyerang, akhirnya jadinya orang semua terkonsentrasi di sana. Atau memang niat banget memang bolak-balik pengen bikin Pak Prabowo lemah, itu saya nggak tahu juga. Jadi ada yang menarik Pak Ganjar, mungkin sekilas tadi yang disampaikan Ibu Kori, dia coba juga tapi walaupun tidak dielaborasi lebih jauh, reposisi, rekonstruksi kembali lembaga-lembaga internasional kita. Seperti yang begitu kira-kira Ibu Koni maksudnya. Yang saya harapkan contoh gini soal ASEAN. Iya, dia reposisi, rekonstruksi kembali. Menurut saya misalnya ASEAN tentang Laut Cina Selatan tuh berapa kali saya bilang, apakah pendekatan historical claim itu buruk? Enggak buruk-buruk amat. Kalau saya bilang, karena kita tuh punya histori yang panjang dengan Cina, dengan kawasan. Kita lihatnya dari jauh lah, era Majapahit, era Sriwijaya misalnya kan. Kenapa sih mungkin pendekatan histori itu malah makin membuat kita jadi saudara? Oh iya ya, ternyata kita tuh udahlah, ini harus kita jaga bersama. Nah, menjaganya gimana misalnya? Kalau kita yakin bahwa Laut Cina Selatan itu adalah tempat 10% food security dunia, ikan, atau berapa billion barrels of oil dan gas misalnya, dan itu susah diselesaikan, kenapa kita nggak mulai dari hal yang bisa? Contoh, Laut Cina Timur, rame itu kan gara-gara mereka Senkaku Daigoku ya. Terus kemudian apa? ADIS. Tiba-tiba, wah, Taiwan klaim areanya sekian, udah saling overlapping. Nah, di kita ini Defense Identification Zone kan belum sempat dibahas serius. Saya usulkan, kenapa sih nggak bikin aja ASEAN plus China? So di atas laut, di permukaan laut nih, kita bisa berantem. Gara-gara tadi 9 dash line lah, 12 dash line lah, COC yang nggak beres-beres lah. Tapi mbok ya ruang udaranya kita bersatu dulu deh. Sesuatu dari yang kita bisa gitu, ya. Satu hal. Belum lagi masuk lagi ke area lain. Apakah kita bisa bicara tentang bagaimana cooperation atau semacam kerjasama untuk underwaternya? Dengan kayak kata-kata seperti itu, yang mau saya bilang gini, anggaran pertahanan itu nggak selalu harus ada uang, tapi kemampuan diplomasi. Lobby-lobby ya? Ya kerjasama, lobby atau apapun, exactly seperti apa yang bikin Bung Karno gitu. Iya kan? Harusnya kan bisa sekeren itu. Karena posisi kita kan sangat strategik. Jadi bargaining positionnya kita lebih kuat karena strategi. Harusnya, tapi harus punya kemampuan diplomasi unggul. Diplomat yang berani menggebrak juga gitu. Ya, bisa pukul meja juga gitu, kira-kira seperti itu. Pukul meja is one thing Pak. Kadang-kadang menurut saya bukan pukul meja tapi argumentasinya bisa kuat. Dan nggak cepat langsung mengalah. Contoh, waktu misalnya Pulau Pasir, dianggap itu orang-orang setempat kan merasa itu punya mereka turun-temurun. Tapi kemudian dinyatakan oleh Kemlu kan, atau paling tidak oleh salah satu ambasador yang ahli hukum laut bahwa enggak, itu punya Australia sejak tahun sekian 70-an atau berapa gitu. Nah, kenapa sih kita jangan jawab dulu
Oke. Cek dulu lah dari arsip misalnya. Mainlah ke Portugal, mainlah ke Spanyol. Lihat arsip itu tuh dulu bagaimana. Kalau kita bisa kuat dan membuat narasi yang kuat, harusnya kan nggak segampang itu bilang bahwa ya Pulau Pasir itu punya orang gitu. Atau secara inward lookingnya bisa misalnya Pak Prabowo kan menyinggung soal kita semua diambil gitu kan. Kenapa nggak ngomong gini, saya harus bangun pertahanan karena saya tidak mau si Padan Ligitan terulang kembali. Harusnya begitu ya. Kan lebih bisa diterima ya. Iya. Oke, Bu Kony, kalau bicara tentang pertahanan keamanan dan geopolitik ya, apa yang seharusnya menjadi national interest kita terhadap dua masalah ini? Pertama, kalau kita yakin Indonesia itu very strategic position dengan segala macam keunikan, kelebihan dan kekayaan negeri ini, jadikan kita pemain dunia dengan sebenar-benarnya. Oke. Dengan menjadi pemain dunia di era ini, menurut saya nggak mungkin tanpa kita nggak berteman pasti. Bertemanlah kita dengan Cina, dengan Rusia, dengan BRICS countries itu. Semua ya? Ya, kalaupun kita mau berteman dengan negara-negara Barat dan aliansinya. Jadi bisa pilih bidangnya itu apa. Oke. Karena ada anggapan BRICS itu sekarang misalnya seolah-olah hanya ekonomi. Oke. Enggak. Ya, BRICS itu udah pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, malah akan ke security bersama. Ya. Apakah bentuknya apa kita nggak tahu, tapi udah ke sana. Dan yang paling sekarang susah dicari itu kan teknologi. Makanya kan sempat disinggung soal R&D kita. Kenapa industri pertahanan kita lemah kan karena R&D kita juga rendah gitu. So banyak hal yang saling berkelindan. Dan yang paling penting kalau menyinggung industri pertahanan, saya tuh nggak terlalu percaya kita jadi kayak tukang sulap gitu loh. Tiba-tiba bisa bikin pesawat tempur sendiri, bisa kapal ini sendiri, itu sendiri. Setahu saya Pak, saya pernah ke Boeing dan saya berhari-hari di Boeing itu. Segede Boeing aja tuh mungkin 300-an perusahaan Pak join together. Jadi dari tier 1-nya bikin apa, ya kan tier 2-nya bikin apa, tier 3-nya bikin apa. Nah, Indonesia kan tinggal kita membuat rangkaian. Apakah kita ingat nggak saya pernah bilang Indonesia itu bagusnya dibagi 4, ya kan? Yang armada wilayah pertahanan di Indonesia Timur dan di Indonesia Utara. Let's do it with Australia dan kawan-kawan kan itu pasti udah bloknya NATO kan. Tapi di sini yang di Indonesia Barat dan Indonesia Selatan kita harus dengan Cina dan Rusia dan lain-lain itu kan keren. That's the keyword sebenarnya. Maksud saya harusnya kalau tidak kehabisan waktu gara-gara bahas Miraj, harusnya itu terbahas. Ibu Kony sudah sampaikan national interest pertahanan keamanan geopolitik kita kepada Ganjar dan Pak Prabowo. Kalau ke Pak Ganjar kan Pak Ganjar lebih dengan kesadaran dengan Pak Andi itu kalau background itu ya udah jelas. Tapi malam yang kita paling pentingkan adalah kekuatan di debat itu apa. Nah, tapi kalau ke Pak Prabowo seperti saya bilang tadi dengan melihat bagaimana beliau dan kekuatannya dan caranya mesti masuk seperti apa. Ini kan kita ngomong lebih Indonesia Pak. Ini ketika saya menjadi advisor buat siapapun, yang saya buat tuh buat Indonesianya. Bukan buat hanya menang Pak. Karena gini, kok ada di kita tuh seolah-olah hidup mati kita di pemenangan presiden. Bukan itu sebenarnya. Itu salah banget. Salah banget. Makanya buat saya sebagai akademisi membantu kelebihan Pak Ganjar dengan segala pemahamannya, kekuatannya kita lebih perkuat. Demikian juga Pak Prabowo juga kita perkuat gitu ya dari keilmuan. Sekali lagi saya dari keilmuan saya nggak punya apa-apa kecuali itu. Resultnya seperti ini kan buat saya, Pak Ganjar ini kok mudeng banget dan berarti kan memperhatikan betul apa yang diperhatikan. Buat saya paling bahagia apa Pak? Ketika inilah ternyata ketika elit menghargai akademisi. Jadi akademisi itu memang pemikiran yang dicarikan apalagi. Dan terbukti Pak Ganjar tampil sangat prima karena di sekelilingnya adalah akademisi handal. Luar biasa. Masih ada yang mau disampaikan Ibu Kony? Ya tadi, marilah jadikan politik itu betul-betul politik riang gembira. Kita pilih presiden ini dengan hati, dengan nalar, ya. Dan untuk Pak Presiden berhentilah cawe-cawe karena kita lama-lama betul-betul muak. Terima kasih banyak netizen. Ini luar biasa apa yang disampaikan Ibu Kony. Mudah-mudahan membuat kita tercerahkan ya, membuat kita mendapatkan informasi sehingga kita bisa melihat sedikit kebenaran yang ada di depan mata kita, sehingga kita mampu memilih pada akhirnya siapa presiden yang pantas jadi presiden di negara yang besar ini. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.